Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, para mahasiswa sekalian. Dalam pertemuan keempat ini, kita akan membahas mengenai rumus LP atau legitima porsi dan perhitungan LP. Pada pertemuan yang ketiga telah kita bahas mengenai pengertian LP atau legitima porsi. Ini merupakan kelanjutannya, seperti apa rumus LP dan bagaimana melakukan perhitungan LP atau legitima porsi. Untuk lebih memberikan pemahaman kepada para mahasiswa tentang apa yang dinamakan legitima porsi atau bagian mutlak, saya berikan satu perbandingan antara ketentuan di dalam KUH Perdata dan ketentuan di dalam hukum waris Islam. Antara ketentuan dalam KUH Perdata dengan hukum waris Islam dapat dibandingkan pengaturannya mengenai bagaimana perlindungan ahli waris terhadap adanya tindakan pewaris yang kemungkinan atau yang dapat menimbulkan kerugian bagi para ahli waris, baik tindakan pewaris yang dilakukan melalui hibah ataupun melalui surat wasiat. Sekali lagi, ketentuan mengenai LP ini adalah bentuk perlindungan undang-undang kepada para ahli waris dengan adanya kemungkinan tindakan pewaris yang bisa merugikan atau menimbulkan kerugian bagi para ahli waris, baik tindakan yang dilakukan melalui hibah atau pemberian semasa hidupnya pewaris maupun tindakan-tindakan pemberian-pemberian yang dilakukan melalui surat wasiat. Dalam KUH Perdata ada aturan yang disebut dengan legitima porsi yang diatur mulai pasal 913. Kalau kita bandingkan ketentuan di dalam hukum waris Islam, di sana tidak ada istilah legitima porsi, tapi yang ada adalah pembatasan kewenangan pewaris membuat wasiat supaya tidak merugikan para ahli waris. Nah, kalau kita istilah LP ini kita terapkan di dalam hukum waris Islam, maka pembatasan itu bisa dikatakan sama. Kita pinjam istilah legitima porsi untuk memahami ketentuan di dalam hukum waris Islam. Dalam KUH Perdata ada pembatasan, dalam hukum waris Islam juga ada pembatasan mengenai kewenangan pewaris untuk membuat wasiat yang berkaitan dengan harta warisan tertentu. Ketentuan mengenai LP pada pembahasan sebelumnya sudah kita bicarakan. Yang namanya LP adalah bagian dari harta warisan yang dilindungi oleh undang-undang. Dalam hukum waris Islam juga ada ketentuan bagian tertentu dari harta warisan yang dilindungi oleh hukum waris Islam.
Bagian yang dilindungi ini tentunya untuk kepentingan ahli waris. Bagian yang tidak dilindungi oleh undang-undang kita sebut sebagai bagian bebas. Di luar bagian yang dilindungi undang-undang kita namakan bagian bebas. Nah, berapa besarnya bagian LP dan berapa besarnya bagian bebas antara ketentuan KUH Perdata berbeda dengan ketentuan di dalam hukum waris Islam. Bedanya di mana? Dalam hukum waris Islam, besarnya pembatasan kewenangan pewaris untuk membuat surat wasiat, atau kalau kita pinjam istilah LP dalam KUH Perdata, besarnya sudah definitif, sudah ditentukan, yaitu sebesar 2/3 warisan. Jadi didasarkan pada suatu dasar hukum bahwa seorang pewaris hanya boleh mewasiatkan kepada orang lain selain ahli waris paling banyak 1/3 warisan. Maka di dalam memahami ketentuan dalam hukum waris Islam ini, bagian bebas dalam hukum waris Islam adalah 1/3 bagian, sedangkan bagian LP-nya 2/3 bagian, 2/3 warisan. Ini sudah ketentuan yang bersifat definitif. Berbeda halnya di dalam KUH Perdata. Besarnya bagian bebas dan besarnya bagian LP tidak ditentukan secara definitif seperti halnya di dalam hukum waris Islam, tetapi bervariasi. Kita lihat rumusnya, ada angka setengah, ada angka 2/3, bisa juga 3/4 kali bagian ab intestat. Bagian ab intestat adalah bagian yang mestinya diterima para ahli waris dalam pewarisan undang-undang. Misal, seorang pewaris meninggal dunia meninggalkan seorang anak sebagai satu-satunya ahli waris. Sekali lagi, kita misalkan seorang pewaris meninggal dunia meninggalkan satu-satunya ahli waris adalah seorang anak. Anak ini nanti termasuk orang yang berhak atas bagian legitimo porsi. Dia termasuk legitimaris. Karena anak tadi adalah satu-satunya ahli waris, maka bagian ab intestatnya adalah seluruh warisan. Berapa besar bagian LP-nya anak tadi? Nanti kalau kita sudah mempelajari tentang rumus LP anak, kalau anaknya 1, maka LP-nya adalah setengah kali bagian ab intestat. Kalau anaknya 2 anak, pewaris meninggalkan 2 orang anak, LP-nya 2/3 kali bagian ab intestat. Kalau pewaris meninggalkan anak lebih dari 2, maka besarnya LP adalah 3/4 kali bagian ab intestat. Nah, dari ketentuan ini menunjukkan bahwa besarnya LP bisa setengah, bisa 2/3, bisa 3/4 kali bagian ab intestat, bukan kali harta warisan. Kalau dalam hukum waris Islam, bagian LP 2/3 kali atau 2/3 dari total warisan. Bagian bebasnya 1/3 dari total warisan. Kalau di dalam hukum waris KUH Perdata, angka setengah, angka 2/3, 3/4
tidak dikalikan seluruh warisan, tetapi dikalikan hak bagiannya dalam pewarisan undang-undang. Hak bagian para ahli waris dalam pewarisan undang-undang. Jadi perbedaan pertama antara ketentuan LP dalam KUH Perdata dengan hukum waris Islam. Kalau dalam hukum waris Islam, besarnya LP sudah definitif ditentukan. Sedangkan di dalam KUH Perdata, besarnya LP ini digantungkan siapa yang menjadi legitimaris atau berapa jumlah legitimarisnya. Kalau legitimarisnya itu seorang anak, besarnya tergantung jumlah anak. Anaknya 1, LP-nya setengah kali bagian ab intestat. Anaknya 2, LP-nya 2/3 kali bagian ab intestat. Anaknya lebih dari 2, LP-nya 3/4 kali bagian ab intestat. Nah, yang kedua berkaitan dengan siapa yang dilindungi. Siapa yang berhak atas bagian LP? Ini ada perbedaan. Kalau dalam hukum waris Islam, yang dilindungi oleh undang-undang adalah semua ahli waris. Tidak menunjuk ahli waris tertentu. Pokoknya semua ahli waris mempunyai hak atas perlindungan berdasarkan LP. Sedangkan di dalam hukum waris KUH Perdata, tidak semua ahli waris berhak atas bagian LP, tetapi hanya ahli waris atau keluarga sedarah yang berada dalam garis lurus, baik garis lurus ke atas ataupun ahli waris dalam garis lurus ke bawah, termasuk para anak-anak atau keturunan luar kawin. Mudah-mudahan dengan adanya pembedaan atau perbandingan kedua ketentuan dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan ketentuan di dalam hukum waris Islam, para mahasiswa menjadi lebih paham dan bisa mengerti atau memahami apa yang dimaksud dengan legitime porsi. Sekarang kita bicarakan tentang rumus atau besaran LP. Mengenai ketentuan tentang besarnya LP diatur di dalam 3 pasal. Yang pertama, pasal 914 ini mengatur mengenai LP anak. LP anak, LP keturunan. Ahli waris dalam garis lurus ke bawah. LP anak ini besarnya tergantung jumlah anak. Kalau anaknya 1, LP-nya adalah setengah kali bagian ab intestat. Kalau anaknya 2, LP-nya 2/3 kali bagian ab intestat. Kalau anaknya lebih dari 2, LP-nya 3/4 kali bagian ab intestat. Pasal 914 mengatur mengenai LP anak yang rumusnya bervariasi tergantung jumlah anak. Lalu pasal 915 ini mengatur mengenai LP orang tua dan keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas. Sekali lagi, pasal 915 mengatur mengenai LP-nya orang tua dan semua keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas. LP orang tua dan para keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas besarnya sama, yaitu sebesar
setengah bagian kali bagian ab intestat. Setengah bagian kali bagian ab intestat. Yang ketiga yang diatur dalam pasal 916 ini mengenai LP anak luar kawin. Rumusnya sama dengan LP orang tua, yaitu setengah kali bagian ab intestat. Kita lihat di dalam rumus LP ini merupakan angka sebanding tertentu selalu dikalikan dengan bagian ab intestat. Apa itu bagian ab intestat? Bagian ab intestat adalah bagian warisan menurut undang-undang atau bagian yang mestinya diterima para ahli waris undang-undang apabila pewaris tidak meninggalkan wasiat dan tidak memberikan hibah semasa hidupnya. Dalam pengertian, apabila harta warisan utuh berapa yang mestinya diterima para ahli waris undang-undang, berapa bagian yang mestinya diterima oleh para legitimaris tadi, dalam hal warisan utuh tidak dikurangi berdasarkan hibah dan tidak dikurangi dengan adanya wasiat. Selanjutnya, mengingat bahwa dalam rumus menghitung LP selalu dikalikan dengan bagian ab intestat, bagian warisan menurut ketentuan undang-undang. Oleh karena itu, di dalam mempelajari tentang hukum waris testamenter, khususnya di dalam mempelajari LP, jangan sampai para mahasiswa lupa atau belum memahami tentang pembagian warisan menurut undang-undang yang sudah kita bahas di dalam materi mengenai dalam perkuliahan awal pada materi UTS. Di sana dibahas tentang pewarisan undang-undang. Materi itu bagaimana menghitung warisan dalam pewarisan undang-undang, jangan sampai lupa, karena itu nanti menjadi dasar di dalam menghitung LP dan seterusnya. Jadi materi sisipan tentang pewarisan undang-undang tetap harus dipahami, karena nanti juga tetap akan dibahas. Ketika kita akan menghitung LP, selalu dasarnya adalah berapa bagian yang mestinya diterima ahli waris tadi dalam pewarisan menurut undang-undang. Dari ketiga ketentuan pasal 914, 915, 916 LP anak, dalam pengertian LP anak termasuk LP para keturunan anak, LP-nya cucu dan seterusnya. Tetapi dalam menghitung LP cucu, LP anaknya cucu atau cicit dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah tetap berpegang pada LP anak. Jadi tidak dihitung berdasarkan jumlah cucu atau jumlah cicit, tapi dihitung berdasarkan jumlah anak. Dari ketentuan pasal 914, 915 dan 916 LP anak, LP orang tua, LP anak luar kawin, di sini hanya terdapat 3 angka, setengah, 2/3 dan 3/4. Semuanya dikalikan bagian ab intestat. Tolong rumus-rumus ini harus dipahami oleh para mahasiswa, ya. Nanti ketika Anda mendapatkan tugas untuk menghitung LP, jangan sampai lupa rumus ini. Setengah, 2/3 atau 3/4. Setengah itu LP-nya siapa, 2/3 LP-nya siapa, 3/4 LP-nya siapa. Semuanya dikalikan dengan bagian ab intestatnya.
ahli waris atau legitimaris. Ini rumus dasar perhitungan LP. Lalu ada lagi ketentuan pasal 916A. Ini merupakan pasal tambahan untuk melengkapi ketentuan mengenai perhitungan LP yang diatur dalam pasal-pasal sebelumnya 914, 915 dan 916. Silahkan Anda pelajari, Anda cermati, dan Anda buka KUH Perdata dalam pasal 916A. Pengaturan dalam pasal 916A dapat kita jelaskan seperti ini, bahwa apabila dalam rangka melakukan perhitungan LP harus diperhatikan adanya 3 pihak. Sekali lagi, apabila dalam menghitung LP legitima porsi harus diperhatikan ada 3 pihak. 3 pihak ini maksudnya adalah, pertama, ada legitimaris, orang yang berhak atas bagian LP. Yang kedua, ada ahli waris undang-undang tetapi bukan legitimaris. Lalu yang ketiga adalah pihak ketiga penerima hibah atau penerima wasiat. Pihak ketiga ini siapa? Pihak ketiga ini adalah orang lain selain pewaris dan ahli waris undang-undang, termasuk legitimaris. Sekali lagi, ketentuan pasal 916A ini merupakan pasal pelengkap dari ketentuan pasal sebelumnya 914, 915, 916. Apabila dalam rangka menghitung LP harus diperhatikan adanya 3 pihak, adanya legitimaris, adanya ahli waris undang-undang, dan adanya ahli waris undang-undang yang bukan legitimaris, dan ada pihak ketiga penerima hibah dan wasiat. Dalam hal ini, cara menghitung LP-nya dengan tidak memperhitungkan adanya ahli waris undang-undang yang bukan legitimaris. Sekali lagi, dalam peristiwa ini, cara menghitung LP para legitimaris dengan tidak memperhitungkan adanya ahli waris undang-undang yang bukan legitimaris. Kenapa harus begitu? Kita bisa memahami bahwa hadirnya ahli waris undang-undang yang bukan legitimaris bisa merugikan para legitimaris dan menguntungkan pihak ketiga penerima hibah atau penerima wasiat. Sekali lagi, hadirnya ahli waris undang-undang yang bukan legitimaris akan merugikan atau dapat menimbulkan kerugian bagi para legitimaris. Kenapa? Karena LP-nya menjadi lebih kecil. Kalau LP-nya, bagian LP-nya menjadi lebih kecil, maka bagian bebas dari harta warisan akan menjadi semakin besar, dan ini akan menguntungkan para penerima hibah atau penerima wasiat. Oleh karena itu, pasal 916A menentukan apabila dalam rangka menghitung LP harus diperhatikan adanya 3 pihak. Terdapat 3 pihak, ada legitimaris, ada ahli waris undang-undang yang bukan legitimaris, dan ada pihak ketiga penerima hibah atau wasiat. Maka menghitung LP-nya para legitimaris
dengan tanpa memperhitungkan adanya ahli waris undang-undang yang bukan legitimaris. Saya berikan contoh sebagai berikut. Contoh pertama, seorang pewaris P meninggal dunia meninggalkan 3 orang ahli waris. Pertama, seorang istri A dan 2 orang anak B dan C. P selaku pewaris meninggal dunia meninggalkan 3 ahli waris. Yang pertama A, istri, dan BC, para anak-anak pewaris. Kita lihat A sebagai istri ini merupakan ahli waris undang-undang tetapi bukan legitimaris. A adalah ahli waris undang-undang yang bukan legitimaris. Sedangkan B dan C adalah para anak dan merupakan legitimaris. Apabila selain A, B, dan C lalu ada pihak ketiga penerima hibah dan wasiat, maka hadirnya A bisa merugikan B dan C, merugikan LP-nya B dan C, dan menguntungkan pihak ketiga penerima hibah atau wasiat. Bagaimana itu bisa terjadi? Kita lihat. Dengan adanya A, maka bagian ab intestat B dan C dalam pewarisan undang-undang masing-masing berhak atas sepertiga bagian. Ya, karena ada 3 ahli waris A, B, C, kedudukannya sama, haknya sama. Dalam pewarisan undang-undang dengan adanya A, maka bagian B dan C masing-masing sepertiga bagian. Kalau bagian ab intestatnya sepertiga bagian, maka besarnya LP-nya B dan C adalah 2/3 kali sepertiga. 2/3 ini rumus LP dalam hal rumus LP anak dalam hal anaknya 2, yaitu sebesar 2/3. Dalam hal ini LP-nya B dan C adalah 2/3 kali sepertiga, yaitu sebesar 2/9. Seandainya tidak ada A, ahli waris undang-undang hanya B dan C, maka bagian ab intestat B dan C adalah setengah. Sehingga LP-nya menjadi sebesar 2/3 kali setengah atau sebesar sepertiga warisan, sepertiga bagian. Nah, oleh karena itu, agar kehadiran adanya A tidak menimbulkan kerugian bagi legitimaris dan sebaliknya juga tidak menguntungkan pihak ketiga, maka ketentuan pasal 916A menetapkan cara menghitung LP-nya B dan C adalah dengan tidak memperhitungkan adanya A, sehingga yang dipakai adalah perhitungan yang terakhir. LP-nya BC bukan 2/9, tetapi masing-masing LP-nya adalah sepertiga. Ya, ini apabila di samping A, B, dan C ada pihak ketiga penerima hibah atau penerima wasiat. Ini pewarisan golongan 1. Peristiwa lain di dalam pewarisan golongan 2. Dalam pewarisan golongan 2 ini juga bisa muncul di mana peserta ahli waris terdiri dari legitimaris
dan ahli waris undang-undang yang bukan legitimaris. Contohnya, P pewaris meninggal dunia meninggalkan 2 orang tua A dan B dan 4 orang saudara C, D, E, F. AB ini merupakan keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas sehingga merupakan legitimaris. Sedangkan C, D, E, F merupakan keluarga sedarah dalam garis menyimpang sehingga bukan legitimaris. Kita lihat dengan hadirnya C, D, E, F menjadi ahli waris, dia merupakan ahli waris undang-undang tetapi bukan legitimaris. Dengan adanya C, D, E, F, maka bagian ab intestat A dan B masing-masing seperempat. Karena bagian ab intestatnya seperempat, maka bagian LP-nya adalah setengah kali seperempat. Setengah ini rumus LP orang tua, yaitu setengah bagian kali bagian ab intestat. Dalam contoh ini bagian ab intestat A dan B adalah seperempat, maka LP-nya setengah kali seperempat atau seperdelapan. LPA seperdelapan, LPB seperdelapan. Seandainya tidak ada C, D, E, F, maka bagian ab intestat A dan B masing-masing adalah setengah. Maka LP-nya A dan B menjadi setengah kali setengah, yaitu sebesar seperempat. Kita lihat dengan adanya C, D, E, F, LP-nya hanya seperdelapan. Tanpa adanya C, D, E, F, LP-nya menjadi sebesar seperempat. Nah, oleh karena itu apabila di samping AB, C, D, E, F kemudian ada pihak ketiga penerima hibah dan wasiat, hibah atau wasiat, supaya tidak merugikan AB, tidak mengurangi LP-nya A dan B, dan tidak berakibat menguntungkan pihak ketiga penerima hibah ataupun wasiat, maka cara menghitung LP-nya A dan B dengan tidak memperhitungkan adanya C, D, E, F. Maka yang dipakai LP-nya A dan B menjadi masing-masing seperempat. Perhatikan ketentuan pasal 916A ini hanya berlaku apabila dalam rangka menghitung LP harus diperhatikan adanya 3 pihak. Pertama, adanya legitimaris. Yang kedua, adanya ahli waris undang-undang yang bukan legitimaris. Dan yang ketiga, adanya pihak ketiga penerima hibah atau penerima wasiat. Sekarang kita akan mempelajari pasal selanjutnya, yaitu pasal 920. Pasal 920 mengatakan terhadap segala pemberian atau penghibahan baik antara yang masih hidup maupun selaku wasiat yang mengakibatkan menjadi kurangnya bagian mutlak dalam sesuatu warisan, bolehlah kelak dilakukan pengurangan atau inkorting bila mana warisan terbuka. Ketentuan pasal ini memberikan satu penggambaran situasi atau keadaan di mana ada ketetapan pewaris baik melalui hibah ataupun melalui wasiat yang mengakibatkan berkurangnya bagian mutlak, atau ada tindakan pewaris melalui hibah atau melalui wasiat yang melanggar atau menjadikan bagian mutlaknya para legitimaris ini menjadi terkurangi atau berkurang.
Maka apa yang bisa dilakukan? Kelebihan atau bagian yang mengakibatkan berkurangnya bagian mutlak bisa dimintakan pengurangan atau pemotongan atau inkorporasi. Tetapi siapa yang boleh mengajukan tuntutan? Menurut ketentuan pasal 920, yang boleh mengajukan tuntutan adalah hanya atas tuntutan para legitimaris atau para kuasanya. Jadi yang berhak menuntut hanyalah para legitimaris, orang yang berhak atas bagian LP. Seandainya para legitimaris tidak mengajukan tuntutan, maka wasiat ataupun hibah yang melanggar LP tetap sah, tetap berjalan, tetap bisa dilaksanakan. Pengurangan atau inkorting terhadap wasiat ataupun hibah hanya dilakukan apabila para legitimaris mengajukan tuntutan. Sekali lagi, yang berhak mengajukan tuntutan atas pelanggaran LP hanyalah para legitimaris. Orang lain selain legitimaris tidak berhak mengajukan tuntutan atas tindakan pewaris melakukan hibah atau membuat wasiat. Selanjutnya ketentuan pasal 921. Pasal ini mengatur mengenai bagaimana cara menghitung LP. Kalau pasal sebelumnya mengatur mengenai rumus LP, pasal 921 mengatur mengenai bagaimana melakukan perhitungan LP. Ada beberapa tahapan untuk melakukan perhitungan LP. Silakan Anda cermati, Anda buka ketentuan pasal 921. Dari ketentuan pasal 921, untuk melakukan perhitungan LP, langkah yang pertama adalah dengan menjumlahkan antara harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris dengan hibah-hibah yang pernah dilakukan oleh pewaris. Kalau pewaris semasa hidupnya pernah memberikan hibah. Sekali lagi, untuk melakukan perhitungan LP, langkah pertama adalah dengan menjumlahkan harta warisan yang ada dengan hibah-hibah yang pernah dilakukan oleh pewaris. Setelah menjumlahkan warisan dengan hibah, lalu dikurangi utang-utang pewaris kalau pewaris meninggal dunia dengan meninggalkan utang. Dari hasil penjumlahan warisan ditambah hibah lalu dikurangi utang-utang pewaris, maka dari jumlah inilah LP dihitung. Jadi besarnya LP itu dihitung dari hasil penjumlahan warisan ditambah hibah dikurangi utang. Berkaitan dengan hibah, hibah itu sudah dilakukan oleh pewaris semasa hidupnya. Bisa jadi rentang waktu antara hibah itu diberikan dengan saat matinya pewaris, rentang waktunya cukup lama, sehingga perlu diatur mengenai bagaimana cara menilai hibah. Berdasarkan pasal 921, di sini juga diberikan
ketentuan bagaimana cara menilai hibah, yaitu yang pertama mengenai wujud barang. Wujud barang dilihat berdasarkan kondisi barang saat hibah diberikan. Sekali lagi, mengenai barang dilihat kondisi barang saat barang diberikan. Sedangkan mengenai harganya dihitung pada saat terbukanya warisan, atau secara real dihitung saat warisan itu dibagi. Untuk menilai barang dilihat saat barang diberikan. Sebagai contoh, pewaris semasa hidupnya pernah memberikan hibah berupa mobil. Mobilnya pada saat diberikan adalah mobil baru. Ketika warisan dibagi atau ketika pewaris meninggal dunia, mobilnya sudah menjadi mobil yang tua, yang harganya otomatis sangat jauh berbeda dengan mobil baru. Nah, walaupun sekarang kondisi mobil itu sudah menjadi mobil tua, tetapi pada saat diberikan adalah mobil baru, maka menilai hibahnya adalah tetap dilihat seandainya mobil baru seperti itu dengan harga sekarang. Jadi sekali lagi, bagaimana menilai hibah adalah barangnya, wujud barang dilihat saat hibah diberikan, sedangkan mengenai harganya menurut harga sekarang. Contoh lain, misalkan hibah berupa tanah. Pada saat tanah diberikan, tanah itu merupakan tanah yang di tempat yang sangat tidak strategis, yang nilainya sangat murah. Misalkan ya, pewaris memberikan sebidang tanah yang dilihat dari kelas tanahnya ini bukan kelas yang tinggi, tanah yang di pinggir maksudnya bukan tanah yang strategis ya, dan harganya sangat murah. Ketika pewaris mati, tanah itu menjadi tanah yang strategis karena ada dibuka jalan baru. Tadinya tidak ada akses jalan, hanya jalan setapak, sekarang ada jalan baru, sehingga harga tanah menjadi meningkat. Nah, cara menilai hibahnya bukan dilihat sekarang, kondisi sekarang tanah itu menjadi tanah yang mahal, tetap dengan melihat tanah pada saat diberikan, tetapi dengan harga sekarang. Bukan dilihat dari kondisi tanah sekarang yang sudah menjadi tanah yang strategis, tapi tetap dilihat seperti tanah pada saat diberikan dalam kondisi dalam tempat yang sangat yang tidak ada akses jalan dan sebagainya, tetapi dengan harga sekarang. Ini cara menilai hibah. Selanjutnya, ketentuan pasal 921 menetapkan untuk menghitung LP kita harus melakukan penjumlahan antara harta warisan dengan hibah. Berbicara tentang penjumlahan warisan dengan hibah, kita harus ingat ketentuan mengenai inbranch. Ini yang kita bicarakan dalam pertemuan pertama tentang inbranch. Inbranch itu juga memperhitungkan hibah yang pernah diterima oleh ahli waris dari pewarisnya.
pada saat diadakan pembagian warisannya pewaris. Dalam perhitungan inbring juga dilakukan penjumlahan warisan dengan hibah. Dalam menghitung LP juga dilakukan penjumlahan warisan dan hibah. Ini ada ketentuan yang sama-sama menjumlahkan warisan dengan hibah. Tetapi antara inbring dan LP ini akan berbeda akibat hukumnya. Bedanya di mana? Dalam rangka menghitung dalam rangka melakukan inbring, tidak semua hibah dihitung. Dalam rangka melakukan inbring, tidak semua hibah dihitung. Hibah yang dihitung adalah hibah-hibah yang diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus. Kalau hibah yang dihitung adalah hibah yang diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus ke bawah. Saya ralat ya, tidak semua ahli waris dalam garis lurus, tapi ahli waris dalam garis lurus ke bawah. Kalau penerima hibah adalah para keturunan pewaris, ini wajib di inbring. Sedangkan hibah yang diberikan kepada orang lain selain keturunan tidak perlu di inbring. Sedangkan dalam rangka menghitung LP, semua hibah dihitung. Sekali lagi, dalam rangka menghitung inbring, tidak semua hibah dihitung. Tetapi dalam rangka menghitung LP, semua hibah dihitung kepada siapapun. Yang kedua, dalam rangka melakukan inbring ini tidak akan berakibat hibahnya dikurangi. Dalam rangka melakukan inbring tidak akan membawa akibat berkurangnya bagian hibah, karena inbring tidak untuk mengurangi hibah. Sebaliknya, dalam rangka menghitung LP dapat berakibat hibah itu dikurangi atau diinkorting. Apabila dengan adanya hibah, bagian LP-nya para legitimaris menjadi berkurang. Sekali lagi, dalam rangka melakukan inbring tidak akan berakibat hibah itu berkurang, tetapi dalam rangka menghitung LP bisa menimbulkan akibat hibah itu dipotong atau dikurangi atau diinkorting. Baiklah, sekarang kita berikan contoh bagaimana menghitung bagian LP dan bagian bebas dari suatu harta warisan. Contoh pertama, pewaris meninggal dunia meninggalkan ahli waris terdiri dari 2 orang anak. Sekali lagi, pewaris meninggal dunia meninggalkan ahli waris terdiri dari 2 orang anak, A dan B. Dalam hal ini berapa LP anak, berapa LP A, dan berapa LPB. Pertama, kita harus mengetahui dulu berapa besarnya bagian ab intestat A dan bagian ab intestat B. Karena ahli warisnya hanya 2 orang anak, A dan B, maka bagian ab intestat A dan B masing-masing setengah. Lalu LP-nya berapa? Rumus LP anak yang jumlah anak adalah 2 adalah sebesar 2/3 kali bagian ab intestat. Maka LP-nya A dan LP-nya B adalah 2/3 kali setengah. LPA 1/3, LPB
sepertiga. Maka total LP adalah 2/3 warisan. Dengan demikian, bagian bebasnya adalah sepertiga warisan. Kalau anaknya 2, LP-nya 2/3. Bagian bebasnya adalah sebesar sepertiga. Contoh lain, pewaris meninggal dunia meninggalkan ahli waris terdiri dari 5 orang anak, A, B, C, D, dan E. Karena pewaris meninggalkan ahli waris terdiri dari 5 orang anak, maka bagian ab intestat masing-masing anak adalah 1/5. Lalu berapa LP-nya? Rumusnya 3/4, karena anaknya lebih dari 2. Sehingga LP A, B, C, dan E, A, B, C, D, dan E masing-masing adalah 3/4 kali 1/5, atau totalnya adalah 3/20. LP masing-masing A, B, C, D, E adalah 3/20. Berarti total LP adalah 3/4. 3/20 kali 5, 3/4. Dengan demikian, bagian bebas harta warisan adalah 1/4. Maksud bagian bebas adalah bagian yang bisa ditetapkan oleh pewaris melalui hibah atau wasiat, yang aman, bebas dari gugatan para legitimaris.